Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya menarik untuk menjawab tentang kelompok yang dinamakan sebagai kelompok Wahabi. Ya. Pertama, di dalam kita menilai seseorang, kita harus menggunakan penilaian yang adil. Penilaian yang adil. Karena segala sesuatu yang kita ucapkan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Alladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang mereka menyakiti mukminin dan mukminat, menuduh mereka apa yang tidak pernah mereka lakukan, menuduh apa yang tidak pernah mereka ucapkan, maka sungguh dia akan membawa dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, di dalam Islam kita dilarang untuk memuji orang yang tidak pantas untuk kita puji. Kita dilarang untuk membela orang yang tidak pantas untuk kita bela. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Haris Abu Naufal yang menjelaskan tentang 2 poin ketika kita ingin mengkritisi atau mengkritik pandangan atau seseorang, yaitu harus bersikap adil. Yang kedua, jangan memuji sesuatu yang tidak layak untuk dipuji. Alhamdulillah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, baik dari madhab syafi'iyah, hanabilah, kemudian hanafiyah, malikiyah, yang mengkritik dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Haris Abu Naufal, yaitu dalam mengkritik itu sangat adil sekali. Ada 2 poin titik tekan menjadi kenapa dikatakan adil. Yang pertama, orang yang mengkritik itu benar-benar ulama. Yang mengkritik itu benar-benar ulama dan diakui keulamaannya. Seperti dari kalangan Hanabilah ada Imam Ibnu Afalik, kemudian Syekh Fairuz, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, kemudian ayah Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu Abdul Wahhab. Ini 4 ulama ini adalah ulama yang diakui keulamaannya, sehingga sangat besar kemungkinan dalam mengkritisi pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab atau ketokohan Muhammad bin Abdul Wahhab itu sesuai dengan rambu-rambu syariat. Begitu juga ulama-ulama seperti dari kalangan lintas mazhab Hambali sendiri, seperti Syekh Zaini Dahlan, kemudian ada juga Imam As-Sawqani, kemudian Imam As-San'ani. Ini ulama-ulama besar, dan masih banyak ulama-ulama dari 4 mazhab yang mengkritisi dan mengkritik pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi dari kriteria orang yang mengkritik juga sudah layak untuk mengkritik. Kemudian dari aspek apa yang dikritik itu sudah sesuai. Ya. Kalau kita baca ya kitab-kitab kritikan ulama-ulama terhadap dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka hanya terpatut pada sesuatu yang ada pada dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antaranya, para ulama mengkritik bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengqat'ikan, mempastikan, bahkan mengijma'kan
sesuatu yang tidak layak untuk diijma'kan. Apa diantaranya? Bertawasul, menjadikan pelantara antara Allah dengan hamba dalam berdoa. Dan itu dicatat, dibukukan dalam kitab Nawaqidul Islam, dalam buku-buku yang disebutkan oleh Ustadz Haris Abu Naufal. Ya. Padahal kalau kita baca ya buku-buku para ulama, kemudian pandangan-pandangan mazhab, menjadikan pelantara atau bertawasul atau istighosah itu khilafiyah dari sejak zaman dulu. Bahkan ada fatwa Imam Ahmad bin Hambal. Ingat, Imam Ahmad bin Hambal yang membolehkan bertawasul. Sehingga di sini layak dan pantas para ulama mengkritik pandangan Muhammad Abdul Wahab yang mengkafirkan, yang mensyirikan orang-orang yang melakukan tawasul, beristighosah kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Bahkan lebih kejamnya lagi, Muhammad bin Abdul Wahab berani mentumpahkan darah, berani memerangi orang-orang yang melakukan tawasul dan istighosah. Jadi sudah berlaku adil dalam menilai, dalam mengkritiki Muhammad bin Abdul Wahab. Berbeda dengan Salafi Wahabi. Ketika mereka membela Muhammad bin Abdul Wahab, membela dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, seringkali yang dikutip adalah pandangan-pandangan atau ucapan-ucapan Muhammad bin Abdul Wahab yang sesuai dengan seleranya. Bahwa Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah mengkafirkan orang-orang yang jahil, yang tidak sudah sampai dakwah kepada mereka. Tetapi dia tidak pernah orang-orang ustadz-ustadz sunnah menjelaskan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab memerangi orang-orang Madinah, Muhammad bin Abdul Wahab memerangi orang-orang Mekah, Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan Turki Utsmani. Mereka tidak pernah menyampaikan itu, padahal itu fakta yang ada dalam kitab Ad-Durrar As-Saniyah yang disebutkan oleh Ustadz Haris Abu Naufal. Sehingga di sini ada kecacatan ustadz-ustadz sunnah yang tidak adil dalam membela Muhammad bin Abdul Wahab yang tidak layak untuk dibela. Poin yang kedua yang tadi yang sudah disebutkan, memuji sesuatu atau seseorang atau pandangan yang tidak layak untuk dipuji. Bagaimana seseorang yang berpahaman khawarij ya, yang suka, yang mudah membid'ahkan amalan orang, yang mudah menyesatkan amalan orang ya, dan bahkan mudah mensyirikan, mengkafirkan orang gara-gara masalah khilafiyah. Kalau jelas-jelas itu bid'ah menurut kesepakatan para ulama, kita layak, kita terima, kita anggap orang itu ahli bid'ah, seperti orang-orang Mu'tazilah ya. Kemudian seperti orang-orang Syiah yang mencela para sahabat, kita terima. Antum mau katain dia ahli bid'ah, kita katain dia orang-orang sesat karena memang menyimpang menurut para ulama ahli sunnah. Tetapi dalam masalah-masalah khilafiyah seperti maulid nabi, seperti tahlilan, kemudian kunut subuh, itu masalah khilafiyah ya, yang mana para ulama berbeda pandangan dalam menyikapi. Ada usul-usul yang berbeda antara setiap mazhab ya. Usul fikih antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i berbeda, sehingga simpulan hukum atau istinbat hukum yang keluar pun berbeda. Dari ranah ini tidak layak seseorang membid'ahkan, menyesatkan amalan yang mana itu merupakan khilafiyah yang mu'tabaroh. Maka tidak layak seseorang memuji orang yang membid'ahkan masalah khilafiyah seperti Muhammad atau mensyirikan, mengkafirkan orang-orang yang tidak layak dikafirkan menurut pandangan ulama banyak.
orang yang ziarah kemudian bertawasul, beristighosah ya di depan kuburan orang-orang soleh atau ngalap berkah di kuburan orang-orang soleh, kemudian dia kafirkan, dia syirikan, bahkan dia perangi, tumpahkan darahnya, kemudian dijarah hartanya sebab mereka tawasul. Bahkan yang lebih kejam itu orang yang tidak mengkafirkan orang ini, maka dia juga kafir. Apakah orang yang seperti ini layak untuk dipuji, layak untuk digelari imam, bahkan mujaddid? Enggak layak. Maka orang-orang ustadz-ustadz sunnah itu yang 2 poin ini sudah cacat, tidak adil ya dalam memframing atau mengcounter kritikan para ulama terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ya, memuji tokoh yang tidak layak dijadikan tokoh ya. Banyak para ulama yang melakukan tawasul. Imam Ahmad membolehkan tawasul, banyak ulama yang membolehkan istighosah. Imam As-Subki bahkan mencatat atau menulis berpandangan bahwa ijma para ulama membolehkan tawasul istighosah, walaupun perlu diteliti kembali. Artinya ada ulama-ulama yang membolehkan tawasul istighosah, dan Muhammad bin Abdul Wahhab membawa fatwa yang berseberangan dengan pandangan-pandangan ulama, mensyirikan, mengkafirkan amalan yang khilafiyah, yang tidak layak untuk disyirikan dan dikafirkan. Maka bagi kita ahli sunnah wal jamaah ya, alhamdulillah para ulama kita dalam mengkritisi atau membantah pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab sudah sesuai dengan 2 poin yang Ustadz Haris Abu Naufal sampaikan. Adil dalam menilai dan tidak memuji orang yang tidak layak untuk dipuji. Sebaliknya, kita mempertanyakan kenapa Ustadz sunnah membela Muhammad bin Abdul Wahhab yang sudah mengkafirkan banyak ulama, mengkafirkan atau mensyirikan banyak ulama. Kalau tidak percaya silahkan dibuka buku Ad-Durrah As-Saniyah. Banyak umat Islam yang dikafirkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Gara-gara apa? Nih, gara-gara mereka bertawasul, beristighosah kepada orang-orang soleh yang sudah wafat, yang merupakan amalan para ulama. Dan kenapa Ustadz-ustadz sunnah menjunjung tinggi, membesar-besarkan, menutup-nutupi fakta sejarah tentang pembantaian, pembunuhan, perampasan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan kawan-kawannya, menjarah harta kaum muslimin, menjarah negeri kaum muslimin, mentumpahkan darah kaum muslimin. Dan begitu bangganya mereka mencatat itu dengan nama jihad melawan orang-orang musyrikin. Padahal kita tahu Mekah, Madinah, Ahsa, Huraimilah, Turki Utsmani pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merupakan negeri-negeri atau penduduk atau daerah atau khilafah Islam. Maka silahkan dijawab oleh pengikut setia Salafi Wahabi yang sudah mentokohkan tokoh Khawarij yang sangat kejam ini. Wallahu a'lam.